Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel keren ini, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Oke, tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone terbaru dari Oppo Reno ya, Oppo Reno 8 5G. Oppo Reno 8 5G merupakan ponsel kelas menengah yang dirilis di Indonesia pada Rabu 3 Agustus 2022 lalu. Sebagai penerus bagi Oppo Reno 7 5G, jelas HP ini membawa sejumlah peningkatan yang berarti. Yuk langsung aja kita unboxing dan cari tahu perubahan-perubahan apa yang ada pada Reno 8 5G ini. Langsung aja, check it out! Dan kita mulai dengan unboxing ya. Kita buka dulu plastik-plastik yang masih menyelimuti box smartphone dari Oppo Reno 8 5G ini. Oke, box sudah terbuka dan kita lihat dulu ya, di partisi pertama ini terdapat apa aja. Ternyata di dalamnya terdapat satu buah buku petunjuk, kartu garansi, SIM ejector, dan juga sudah disediakan soft case. Kemudian di bawahnya kita langsung bertemu dengan smartphone-nya yang masih tersegel plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Dan di bagian paling bawah terdapat satu buah kepala charger yang telah mendukung fast charging. Kemudian ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Oke, yang terakhir adalah kita membuka segel plastik yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Reno 8 5G-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Reno 8 5G ini memiliki desain unibody yang stylish, compact, dan ramping. Ini jelas berbeda dengan generasi sebelumnya. Kini tampilan bodi Oppo Reno 8 5G ini dibuat lebih segar dan menawan. Perangkat ini kini mengusung desain unibody yang streamline agar memberikan kesan seamless pada bagian bodi, kamera S-Lens, dan framenya. Kemudian perangkat ini memiliki bodi datar, membuatnya lebih nyaman digenggam dalam waktu yang lama tanpa membuatnya tergelincir dari tangan. Untuk dimensinya memiliki panjang kali lebar kali tinggi 160.6 dikali 73.4 dikali 7.7 mm. Perangkat ini juga didukung dengan profilnya yang ramping lantaran hanya punya ketebalan 7,67 mm dengan bobot sebesar 179 gram. Untuk material pengusung dari perangkat ini, bagian belakang serta framenya masih terbuat dari plastik. Oke, sekarang kita beralih ke bagian layar ya. Layar ponsel ini dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5 yang membuatnya tahan dari kemungkinan baret ataupun kerusakan akibat terjatuh. Pada layarnya ada kamera punch hole yang terletak pada pojok kiri atas yang memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga tidak menghalangi pandangan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Sayangnya untuk bezel bagian bawah terlihat cukup tebal, berbeda dengan sisi kiri, kanan, dan atas yang dibuat sangat ramping. Oppo Reno 8 5G mengusung jenis panel layar AMOLED yang berukuran 6,4 inch pada resolusi Full HD+. Aspek rasio yang digunakan adalah 20:9 dengan kerapatan piksel mencapai 411 ppi. Sayangnya ya, untuk harga mencapai 8 jutaan, layarnya hanya memiliki refresh rate yaitu 90Hz yang umumnya lebih sering digunakan pada ponsel kelas 2 atau 3 jutaan. Sementara HP mid-range premium umumnya memiliki refresh rate 120Hz yang lebih cepat. Untuk tingkat kecerahan, layar ponsel ini mencapai 439 nit saat silinder brightness digeser mentok ke kanan dan 633 nit pada kondisi auto brightness. Jadi kesimpulannya untuk layar ya, Oppo Reno 8 5G ini bukanlah yang terbaik dari sisi layar, dengan refresh rate yang kalah saing serta kecerahannya tidak sebaik ponsel lainnya.
Oppo Reno 8 5G ini sebenarnya atau pada dasarnya dimodali chipset yang masih dikatakan powerful, yakni MediaTek Dimensity 1300 dengan fabrikasi 6 nanometer. Akan tetapi chipset ini tergolong kalah saing pada saat dibandingkan dengan sejumlah ponsel lain pada rentang harga yang serupa. MediaTek Dimensity 1300 6 nanometer membawa konfigurasi prosesor 8 inti dengan formasi cluster 1+3+4. Lengkapnya klaster primanya mencakup 1 unit Cortex A78 berkekuatan 3 GHz. Dengan klaster high performance yang menghadirkan 3 inti Cortex A78 bertenaga 2,6 GHz serta klaster hemat daya mencakup 4 unit Cortex A55 dengan clock speed mencapai 2 GHz. Sebagai salah satu chipset yang bertenaga, tentu saja Dimensity 1300 juga menyertakan kartu pengolahan grafis berupa Mali G77 MC9 untuk urusan mengolah rendering grafis serta ketika bermain game atau mengedit video. Oppo Reno 8 5G juga mengalami peningkatan dari sisi penyimpanannya, kini mengusung memori internal berstandar UFS 3.1. Sedangkan untuk RAM-nya masih mengusung LPDDR4X yang sama. Oppo Reno 8 5G ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin superkonduktif FC Liquid Cooling System dengan luas grafitnya meningkat menjadi 25%. Menjadikan liquid cooling area yang 2,5 kali lebih luas serta superkonduktif middle frame yang meningkat 13,5% dari pendahulunya. Kemudian tidak lupa untuk saya sampaikan, perangkat ini juga telah mendukung teknologi expanded RAM. Untuk masalah konektivitas, perangkat ini memiliki konektivitas yang beragam. Dalam hal ini, Oppo Reno 8 5G menjadi salah satu opsi yang layak dipertimbangkan. Ponsel ini hadir dengan jaringan seluler 5G yang mendukung sebanyak 12 pita jaringan. Bukan hanya itu aja ya, perangkat pintar ini juga mendukung jaringan protokol Wi-Fi 6 yang hadirkan dukungan maksimal kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Wi-Fi 5 dual band biasa. Untuk versi Bluetooth yang dimiliki oleh Reno 8 5G ini ternyata lebih tinggi dari yang beredar di pasaran, yakni Bluetooth 5.3. Jadi, versi ini membawa latensi yang lebih rendah, jangkauannya lebih luas, dan efisiensi daya lebih tinggi daripada Bluetooth 5.2, menjadikannya lebih ideal untuk penggunaan TWS ataupun aksesoris wireless lainnya. Sebagai salah satu HP mid-range di rentan harga yang lebih tinggi, tentu aja Oppo Reno 8 5G ini sudah dibekali dengan NFC atau Near Field Communication. Masih pada sisi konektivitas, untuk sisi konektivitas lainnya turut dibawakan seperti port USB Type-C 2.0 yang mendukung antarmuka OTG dan juga kemampuan reverse charge agar perangkat ini bisa dialihfungsikan sebagai power bank. Oke, sekarang kita uji performanya menggunakan metode sintetis yaitu aplikasi benchmark Antutu versi 9. Perangkat ini mampu meraih skor di atas 590 ribuan. Sayangnya, skor yang diraih oleh perangkat ini masih kalah dari pesaingnya. Kemudian saya lakukan ukur suhu sebelum saya memainkan game pada perangkat ini. Didapati suhu sekitar 34 derajat Celcius. Yang pertama saya memainkan game Mobile Legends Bang Bang pada perangkat Oppo Reno 8 5G ini. Untuk settingannya saya menggunakan settingan grafik ultra. Walaupun sebenarnya Oppo Reno 8 5G bukan diperuntukkan untuk HP gaming, tapi dalam memainkan game seperti Mobile Legends Bang Bang dapat dilibas dengan baik. Sepanjang saya memainkan game Mobile Legends Bang Bang pada perangkat ini, saya belum menemukan kendala apapun seperti terjadinya lag ataupun frame yang terasa drop. Untuk kualitas gambar yang disajikan juga terbilang baik, dan game ini mampu berjalan di angka 60 fps. Sedangkan untuk temperatur suhu perangkat saat saya memainkan game Mobile Legends Bang Bang tidak ada perubahan, masih stabil, dan saya belum merasakan hawa hangat dari belakang smartphone ini. Dan berikutnya saya akan memainkan game yang lumayan berat yaitu PUBG Mobile pada perangkat Reno 8 5G ini. Dalam memainkan game PUBG Mobile di perangkat Oppo Reno 8 5G ini, saya menggunakan settingan grafik maksimal yaitu HD Ultra. Pada dasarnya, Oppo Reno 8 5G ini dapat memainkan game seperti PUBG Mobile di perangkat ini tanpa ada gangguan seperti lag atau frame yang terasa drop. Dengan settingan grafik yang tadi, ternyata mampu berjalan di FPS 29-30 fps. Menurut kami sayang sekali ya di rentan harga mencapai 8 jutaan,
Untuk refresh rate di permainan PUBG Mobile ini hanya mampu berjalan di antara 29-30 fps, sedangkan pesaingnya dengan harga yang sama sudah bisa mencapai di rate 60 fps. Kemudian pada suhunya saat memainkan game PUBG Mobile ini di rentan waktu yang lama yaitu 30 menit, untuk suhunya sendiri masih terbilang stabil ya. Saya belum merasakan hawa hangat dari belakang smartphone ini. Jadi kesimpulannya, walaupun perangkat ini bukan ditujukan untuk HP gaming, namun nyatanya perangkat ini mampu memainkan game ringan dan game berat seperti Mobile Legends Bang Bang dan PUBG Mobile. Dan setelah 30 menit saya memainkan dua game ini berturut-turut, langsung saya ukur suhunya. Didapati suhu sekitar 36 derajat Celcius. Kemudian kekurangan lain dari perangkat ini adalah tanpa adanya setup stereo speaker. Padahal kita ketahui ya bahwa Reno Oppo 8 5G ini memiliki rentan harga yang cukup premium. Dan berikut adalah contoh keluaran audio dari Oppo Reno 8 5G. So why don't we stay out till the morning light? Cause two worlds can make a right. We're just doing what we feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? Yeah, what the hell? So what the hell? So what the Untuk kamera belakangnya memiliki konfigurasi 3 kamera, terdiri atas sensor utama Sony IMX766 berkekuatan 50 megapiksel yang hadir dengan ukuran sensor 1/1,56 inch dengan bukaan 1.8. Untuk kamera keduanya memiliki besaran sensor 8 megapiksel yang berguna sebagai sensor ultrawide. Dan untuk sensor kamera terakhir adalah sensor kamera makro dengan bukaan 2.4 memiliki besaran sensor 2 megapiksel. Kamera depan Oppo Reno 8 5G membawa sensor flagship Sony IMX709 dengan resolusi 32 megapiksel berukuran 1/2.74 inch yang memiliki bukaan 2.4. Soal perekaman video, kamera utama mampu merekam video hingga resolusi 4K per 30 fps. Sedangkan untuk kamera selfie-nya hanya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Banyak fitur yang ditawarkan pada kamera HP ini. Kamera di HP ini mendukung beberapa mode yang dapat meningkatkan pengalaman fotografi seperti Ultra Night Video, Ultra HDR Video, Night Portrait, AI Portrait Touching, Portrait Mode, Hyperlapse, 960 fps AI Slow Motion, dan masih banyak lagi. Dan berikut adalah contohnya. Oke guys, welcome back to Anjelos pada channel. Masih bersama gue Linda. Kali ini gue mau nge-review HP Oppo Reno 8 5G. Oke, kebetulan kali ini gue lagi ada di siang hari, terus juga gue lagi ada di rooftop ini. Kita lagi ada di pinggir jalan. Dan kita juga masih nyobain di resolusi yang paling rendah, yaitu 720 pixel nih. Jadi gimana menurut kalian kualitas yang pengaturan yang paling rendah ini? Terus juga untuk suara gue gimana nih kira-kira, apakah kedengaran dengan baik? Terus coba kalau digoyangin ke kanan ke kiri, apakah menimbulkan delay? Soalnya ini masih siang hari, kayaknya untuk noise-nya masih aman ya. Pokoknya kalau misalkan ada yang berbeda perbandingannya, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Kita lanjut ke pengaturan berikutnya yuk. Oke, kali ini kita lagi di resolusi 1080 pixel ya. Sudah pasti resolusinya sudah sedikit lebih naik dari yang sebelumnya. Oh ya, gue juga mau kasih tahu nih ke kalian kalau misalkan di Oppo Reno 8 ini ada yang namanya fitur AI itu yang bisa bikin wajah kalian tuh semakin halus, semakin smooth gitu hasilnya ya. Oke, karena gue juga masih penasaran sama delay ini, kita tes sambil jalan. Nah, gimana nih kira-kira menurut kalian? Kalau misalkan ada delay-nya, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Oh ya, di sini juga bisa pakai flash, nanti pas review malamnya kita coba ya. Oke, next kita ke pengaturan yang berikutnya yuk. Oke, kali ini kita udah sampai di pengaturan yang paling tinggi, yaitu 4K
Oke, jadi di kamera utama yang paling tinggi adalah 4K ya guys ya. Dan kebetulan gue juga lagi nyoba di dalam ruangan dengan minim cahaya, tapi kita masih ada di suasana siang hari. Gimana nih menurut kalian? Coba kita ke tempat yang lebih redup yuk. Oke guys, sekarang aku udah ada di tempat yang lebih redup nih. Gimana menurut kalian? Apakah pencahayaannya masih oke? Atau mungkin justru harus menghadap cahaya terus nih, menurut kalian gimana? Kalian bisa tolong komentar di bawah ya. Oh ya, sebelum kita coba kamera selfie-nya, aku juga mau ngingetin ke kalian jangan lupa like, comment, and subscribe Angelos pada channel. Nah, kali ini aku lagi nyobain kamera selfie-nya nih. Masih di resolusi yang paling rendah, yaitu 720 pixel. Gimana menurut kalian kira-kira tuh? Apakah ada delay-nya? Tuh, kayak untuk delay-nya aman ya. Terus juga untuk noise-nya, karena kita masih di siang hari juga ini masih aman. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu ke kalian juga bisa menggunakan beberapa fitur yang tersedia di HP Oppo Reno 8 ini. Salah satunya adalah kecantikan, terus fitur wajah, filter yang bisa kalian gunain nih sesuka hati kalian. Tuh, oh iya, gimana guys, kira-kira suara aku kedengeran gak? Soalnya aku juga masih ada di rooftop nih, tuh banyak kendaraan lewat gitu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa isi kolom komentar di bawah ya. Nah guys, kali ini aku udah sampai di pengaturan tertinggi untuk di kamera selfie-nya, yaitu di 1080 pixel. Jadi untuk di kamera selfie-nya yang tertinggi adalah 1080 pixel ya guys tuh. Jadi seperti ini penampilannya tuh. Apakah menimbulkan delay? Kayaknya enggak ya, kayaknya enggak, aman. Terus juga untuk noise-nya kalau di layar HP aku itu aman. Gak tahu nih kalau di layar HP kalian. Dan kebetulan nih di sebelah aku nih, di depan aku nih itu jalan raya gitu guys. Gimana kira-kira menurut kalian? Apakah suara aku terdengar dengan baik atau justru ada delay-nya? Kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Oh iya, aku juga mau ingetin sekali lagi ke kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe Angelos pada channel. Oke, masih dengan Angelos pada channel, masih dengan gue Dinda, tapi bedanya gue nggak sendiri nih. Gue ditemenin sama siapa nih? Dengan gue, Chelsea. Iya betul banget. Kali ini kita lagi ada di pengaturan berapa sih, Cel? 720 pixel nih guys. Oke, jadi untuk kamera utamanya itu yang paling rendah adalah 720 pixel. Jadi seperti ini penampilannya. Gimana nih kira-kira menurut kalian? Oke, karena kebetulan kita nih lagi ada di suasana malam hari, kita mau coba fitur flashnya apakah bisa digunakan. Kita coba. Nah, ternyata bisa nih. Jadi buat kalian yang suka ngevlog malam-malam, kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kekurangan cahaya, karena kalian bisa mengaktifkan fitur flashnya guys. Bener banget. Iya, oke. Kayaknya gue juga mau langsung coba ke pengaturan yang berikutnya deh. Teman-teman semua, sekarang kita ada di peraturan berikutnya nih, peraturan 1080 pixel. Ya betul banget. Jadi kali ini kita lagi ada di 1080 pixel. Kita lagi ada di luar ruangan di suasana malam hari. Dan kebetulan di belakang kita ini jalan raya, guys. Banyak kendaraan lewat gitu. Gimana nih menurut kalian? Apakah suara kita terdengar dengan baik? Atau mungkin ada gres-gresnya gitu? Atau mungkin karena ini malam hari bisa menimbulkan noise ya? Oke, kalian bisa langsung isi kolom komentar di bawah. Dan juga aku juga mau kasih tahu ke kalian. Jadi kalian bisa mengaktifkan yang namanya fitur AI, yaitu gunanya untuk memperhalus. Jadi biar tampilannya tuh lebih smooth gitu guys. Lebih cantik ya. Iya betul banget gitu. Jadi tapi ini belum pengaturan yang paling tinggi. Setelah ini kita akan review pengaturan yang paling tinggi. Oke, kita langsung ke pengaturan berikutnya. Next. Sekarang kita ada di peraturan berikutnya, yaitu peraturan 4K. Iya betul banget. Jadi untuk di kamera utamanya yang tertinggi adalah 4K guys. Jadi seperti itu penampilannya. Kalian udah bisa bandingin sendiri dari peraturan terendah sampai yang tertinggi sekarang. Jadi kalau misalkan ada delay-nya, noise-nya, atau suara kita kurang jelas, kalian bisa langsung isi kolom komentar di bawah. Coba kalau digoyangin ke kanan dan ke kiri, apakah menimbulkan delay? Kayaknya menurut aku aman ya untuk delay-nya. Nggak tahu deh menurut kalian kayak gimana. Oh ya, sebelum pindah ke kamera selfie, aku juga mau ingetin ke kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe Angelos pada channel. Nah, jadi ini kita lagi cobain selfie kameranya ya, Din? Iya betul banget. Di resolusi berapa, Din? Kita lagi ada di resolusi 720 pixel. Jadi ini masih yang terendah tuh. Jadi seperti ini penampilannya. Iya, smooth banget ya. Iya, nggak ada delay-nya juga ya. Nggak ada dong, aman. Untuk noise-nya kalau di kita sih aman. Gak tau ya kalau misalkan di HP kalian bisa isi kolom komentar di bawah. Jadi seperti ini. Jadi kalian juga di sini bisa menggunakan beberapa fitur yang disediakan, Iya, yaitu ada percantik, ada filter wajah, terus juga bisa menggunakan fitur AI yang bisa membuat tampilan kalian lebih smooth gitu guys. Gitu. Jadi seperti ini penampilannya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya guys. Oke, kita ada di resolusi selanjutnya nih. Resolusi mode selfie 1080 pixel. Iya, jadi ini yang tertinggi ya, Cel. Tuh, jadi seperti ini penampilannya untuk di resolusi yang paling tinggi di 1080. Tuh, jadi seperti ini. Oke, kita juga mau coba fitur flash-nya ya, karena kita kebetulan di malam hari. Nah, bisa ternyata.
Jadi buat kalian yang suka ngevlog malam-malam, bikin video malam-malam, ini tuh cocok banget buat kalian. Jadi kalian gak perlu takut lagi kekurangan cahaya, kalian tinggal mengaktifkan fitur flashnya. Tuh, jadi seperti ini. Oke, aku juga sekali lagi mau ingetin kalian nih, jangan lupa like, comment, and subscribe Akhirus pada channel. Oke guys, kali ini kita lagi nyobain yang namanya dual kamera. Jadi kalian bisa ngelihat tampilan dua kamera sekaligus dalam satu fitur ini. Kayak aku nih, aku lagi di kamera selfie dan Aku lagi di kamera utama. iya betul banget. Jadi kalian udah bisa langsung lihat tampilan dua kamera sekaligus dalam satu fitur. Ini keren banget sih. Jadi kayak model video call gitu guys tuh. Jadi kalian bisa ngegunain ini berguna banget sih buat ngetes kamera gitu. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and I think Oppo Reno 8 5G ini dilengkapi dengan antarmuka ColorOS 12.1 yang berbasis Android 12. Ini memang memiliki sejumlah fitur yang menarik. Desain antarmukanya pun sungguh familiar dengan Oppo Find N, ponsel pertama yang menggunakan ColorOS 12. Kamu bisa menemukan kustomisasi yang cukup mendalam di sini, seperti mengubah tampilan always on display, mengubah cara notifikasi yang ditampilkan, dan lain-lain. Kemudian untuk sensor face unlock-nya juga bekerja dengan baik. Walaupun perangkat saya miringkan seperti ini, ternyata sensornya masih bisa membaca atau memindai wajah saya. Begitu juga dengan sensor fingerprintnya yang terletak di bawah layar, memiliki kecepatan dalam memindai sidik jari, sehingga bisa diandalkan untuk membuka kunci smartphone. Oke, sekarang kita bahas tentang baterainya. Oppo memutuskan untuk tidak meningkatkan kapasitas baterai pada Reno 8 5G ini. Seperti Reno 7 5G, baterai yang dikemas memiliki kapasitas hanya 4.500 mAh. Berbeda dengan pesaingnya dengan harga yang sama, sudah menggunakan kapasitas baterai sebesar 5.000 mAh. Berdasarkan pengetesan, perangkat ini mampu mengisi 0-90% hanya membutuhkan waktu 30 menit saja. Oke sobat semua, kalian bisa melihat ya dari hasil review saya, apakah kekurangan dan kelebihan dari perangkat ini yang jadi dasar kamu untuk memiliki perangkat ini. Dan sekian dulu ya review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke sobat semua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.